Ya, kami mendapatkan informasi bahwa Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam ini sedang berada di Kampung Pasir Panjang, salah satu kampung yang nantinya juga akan dilakukan penggusuran. Dan sekarang ini saya sudah sampai di Kampung Pasir Panjang, pemirsa, di sebuah masjid nampaknya akan ada sosialisasi ini dari Kepala BP Batam. Kita akan sedikit menanyakan update dari proses atau rencana relokasi itu sendiri. Kita temukan faktanya. Di pendidikannya, supaya nanti di dapur 3 kita akan bangunkan SMA, mungkin SMA kejuruan, supaya nanti Bapak Ibu apa yang dibutuhkan perusahaan anak Bapak. Kita akan dudukkan nanti Bapak Ibu siapa yang dituakan, dan saya mohon supaya nanti yang dituakan, maaf Bapak Ibu ya, harus memikirkan seperti apa yang saya pikirkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti sudah bergerak, tak tahu lupa pula dia. Enak sendiri, ini tinggal. Saya tidak menuduh, tapi saya hanya mengingatkan supaya nanti ketua atau kelompok yang ditunjuk bisa komunikasi ke kita, supaya nanti apa kebijakan saya sebagai Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam betul-betul bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Dulu ada kejadian, saya memberikan insentif. Ya, saat ini Kepala BP Batam, Pak Rudi, sedang memberikan sosialisasi kepada warga kampung Pasir Panjang yang hadir di sebuah musola di sini. Saya dengar sosialisasi ini mengenai apa yang kemudian ini didapatkan oleh warga jika nanti kampungnya terpaksa harus direlokasi atau sedikit dipindahkan imbas atau dampak dari proyek Rempang Eco Park. Kita akan nanti tanya langsung setelah sosialisasi ini selesai, begitu langsung kepada Kepala BP Batam. Kita temukan fakta. Makanya tadi kami ada perdebatan kan, pasti acara berlanjut kan. Nah, perdebatan itu antara yang mau setujui sama yang tidak setuju. Okay. Kami kebanyakan dari pihak yang tidak setuju. Oh, ini nggak setuju semua? Iya, betul. Ini RT berapa? 02. Campur sama RT 01 juga. Mereka-mereka yang setuju ini Ada RT 01. RT 01 dan memang mendaftarnya tuh daftar sendiri ya? Iya. Tapi sebagian besar belum banyak yang setuju. Sebagian besarnya belum banyak yang setuju. Oke, ini nggak setujunya kenapa memang nggak mau Kami nggak mau direlokasi? direlokasi, Kak. Karena memang tanah leluhur kami. Sekalipun ke Rempang, katanya kan mau ke Nggak Tanjung mau, Banon. walaupun di Rempang. Kalau udah hilang dari lokasi kami, ya udah berarti udah hilang gitu kan. Udah nggak ada leluhur kami lagi di sini. Tidak dari awal, karena proses regulasinya harus kami siapkan di pusat, karena kami dipanggil bolak-balik dari sekalian. Dan Bapak Ibu sebagai rakyat saya Wali Kota, bisa saya tempatkan pada posisi sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Rizka, saya di sini sebagai perwakilan dari masyarakat Pasir Panjang yang tidak setuju dengan adanya relokasi, Kak. Kami keluarga besar adat Melayu tempatan Kampung Tua Pasir Panjang lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Takkan Melayu Allah Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Pak. Pak Lurah aja melarang saya untuk bicara, Pak. Kok sampai bicara katanya kayak gitu. Kasihan sama orang tua yang lebih dari Tadi kami. sempat ditanyain ini siapa yang nyusun, siapa yang Ya, bertanggung kami jawab, tapi sebenarnya ini adalah suara-suara dari masyarakat, Kak. Kalau bukan Iya. Iya. Kan kami Jadi berkomunikasi bersama. dari masyarakat Pasir Panjang. Setelah ini berarti mau nemuin Pak Wali kah atau seperti apa, Mbak? Tergantung dia aja lah, Pak. Mbak Rizka, sejauh ini ada ancaman kah? Nggak ada sama sekali. Informasi terakhir berarti kesepakatannya direlokasinya di Tanjung Banon, betul? Kan awalnya katanya Masih yang jantung. 4 perkampungan direlokasi Kesepakatan dengan Pak Menteri kemarin seperti apa, Pak? ya ke Tanjung Banon. Tapi mereka hari ini meminta pindah ke dapur 3. Saya kira tidak ada masalah. Karena Tetap di dapur 3 berarti, Pak? tergantung mereka. Yang mau dapur 3 boleh, di Banon juga boleh. Kalaupun di Tanjung Banon itu nantinya tetap akan ada penggusuran kan ya, Pak? Karena dilakukan secara bertahap di luar dari 3 kampung utama itu tadi. Kan Pak Bahlil sudah ngomong. Kalau itu tanya Pak Bahlil deh, tanya saya. Informasi yang kemudian disampaikan dari Pak Bahlil. Ya, kemarin Pak Bahlil minta kita sepakat untuk yang 4 perkampungan bergeser, bukan gusur, bergeser ke Tanjung Banon.
Saya akan kembali mewawancarai Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk meminta penegasan sekali lagi berkaitan dengan lokasi baru relokasi terhadap 4 kampung yang kabarnya ini dipindah ke Tanjung Banon, masih di wilayah Rempang begitu, yang tadinya ini ditempatkan di Si Jantung Dapur 3, karena sebelumnya ini kami masih belum mendapatkan penjelasan yang cukup detail dari Kepala BP Batam. Kita akan temukan faktanya. Saya sudah bersama dengan Wali Kota Batam yang juga sebagai Kepala BP Batam, Pak Muhammad Rudi. Ini sudah mendekati target dari pengosongan Pulau Rempang ya Pak, ya tanggal 28, kurang lebih 1 minggu lagi lah. Tapi kita ketahui, baru saja kita saksikan Pak, bahkan masih ada rupanya penolakan dari warga untuk kemudian ini melakukan relokasi gitu, direlokasi. Sekalipun juga kemarin sudah ada pendekatan dari Pak Menteri Investasi ya Pak Bahlil. Sebenarnya sudah seperti apa sih Pak progres dari upaya pemerintah untuk kemudian merelokasi? Berapa banyak mungkin yang mendaftar? 3 hari lalu Pak Menteri BKPM sudah kembali ke Jakarta, dan setelah kembali kita menindaklanjuti apa yang telah dibicarakan melalui Bapak Menteri kepada Pak Grisman, bahwa dia akan menjembatani untuk proses relokasi dari masyarakat 4 perkampungan ini sendiri. 4 perkampungan ini letak di 2000 hektar yang dulu saya jelasin. Memang belum semua sepakat untuk bergeser. Contohnya tadi kita di Pulau Pasir Panjang? Pasir Panjang. Kampung Pasir Panjang ya? Kampung Pasir Panjang sebetulnya sudah hampir 95% sebetulnya. Apa ini Pak? Yang sudah bersedia untuk bergeser dari yang lokasi. Mendaftar. Bukan mendaftar, sudah tanda tangan. Oh, sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan, berarti sudah selesai sebetulnya. Dari awal kita memang mau geser mereka ke sana. Tapi karena ada permintaan oleh tim melalui Pak Menteri kemarin, ya kita ikuti. Tapi kok balik sana nggak ada masalah sih. Menarik, tadi sempat Pak Rudi menyinggung mengenai perubahan relokasi ya Pak. Ya terakhir kemarin Pak Bahlil kan sudah datang, kemudian mau sepakat begitu dengan Keramat memindahkannya di Tanjung Banon. Nah, teknisnya seperti apa ya Pak ya? Karena kan kita ketahui ini relokasinya, pergeserannya ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tetap nantinya Rempang akan kosong secara keseluruhan. Ini seperti apa poin dan juga hasil dari pertemuan dengan Pak Menteri, Pak Rudi? Jadi di sana ada 7.572 hektar yang kemudian ini lahan yang harus diserahkan kepada NEK. Ya. Tapi di dalam 7.500 sekian ini yang mau serahkan 2.002. Artinya Yang kan 2.000 inilah yang ada kesepakatan dengan Pak Menteri BKPM kemarin, Menteri Investasi, untuk relokasi tidak direlokasi ke Dapur 3. 4 kampung itu tadi ya Pak ya? Tapi diminta ke Tanjung Banon sendiri. Artinya apa? Kalau mereka mau ke Dapur 3 kan tidak ada masalah sebetulnya. Betul. Karena Dapur Tanjung Banon kan yang baru. Ya. Kalau semua mau ke sana berarti awal semula. Ini kita tidak merubah, tapi apa yang mereka mau dan kebijakan Pak Menteri kita ikuti. Tapi kalau di Tanjung Banon ini apakah juga memastikan bahwa mereka akan bisa di situ dapat SHM mungkin, atau justru nanti jangka pendek kita nggak tahu mereka akan direlokasi juga karena masih masuk di wilayah Rempang begitu Pak Rudi? Ya, saya kira keputusan Pak Menteri kemarin tidak demikian ya. Yang 2.000 pindah ke situ akan jadi permanen, maka dokumen permanen ya, artinya yang pindah ke administrasinya mau kita urus itu. Oke, masih di Rempang. Sesuai dengan tata ruang itu ya. Di Tanjung Banon, dan itu akan permanen seperti itu ya. Karena ada kekhawatiran Pak ternyata dari warga, ternyata Tanjung Banon ini masuk di dalam perencanaan yang akan direlokasi setelahnya. Yang Dapur 3 ini artinya kan sudah ada proyek kemarin ya Pak ya. Ini masih berjalankah? Artinya dilanjutkan begitu? Masih. Sekalipun nanti keputusan akhirnya kan ini masih belum tahu ya Pak. Keputusan akhirnya nih tetap di Tanjung Banon, itu akan tetap berjalankah? Jadi bukan berarti akhir nanti putuskan Tanjung Banon, enggak. Dua-duanya berjalan. Oke, terserah warga mau di mana. Tak tunggu. Dua-duanya berjalan. Yang kita bicara hari ini 2.000 hektar aja, yang 4 kampung akan ke Tanjung Banon. Yang selebih lain tetap akan direlokasi ke Dapur 3. Artinya dua-dua proyek ini akan jalan. Tapi yang di Tanjung Banon kalau mereka tak berkenan untuk yang 2.000 hektar 4 perkampungan, maka mereka boleh bergeser ke Dapur 3. Jadi proyeknya jalan dua-dua, bukan berarti yang dihentikan pindah Tanjung Banon, tidak. Tanjung Banon hanya untuk yang 20 hektar ini aja. Oke. Pak Rudi, saya juga ingin penegasan kembali. Ini kan kemarin sempat diundur ya Pak, pendaftaran yang harusnya selesai di tanggal 20, kemudian diperpanjang katanya, diperpanjang. Tapi targetnya masih di tanggal 28 kah untuk pengosongan Rempang ini?
Sampai hari ini perintahnya masih begitu ke saya. 28 harus sudah kosong. Saya tidak bilang kosong, perintahnya masih ke saya sampai 28. Kita lihat perkembangan sampai 28 apa kira-kira yang bisa kami lakukan sebagai penanggung jawab di daerah ini. Kira-kira Pak, kalau seandainya masyarakat tersebut masih kukuh tetap berada di Rempang tanggal 28 tidak mau pergi dari Rempang, apa yang akan dilakukan? Ya, tugas saya bekerja dan melaporkan ke yang lebih tinggi, Pak Menteri Perekonomian. Apa langkah kamu ambil, kita minta petunjuk beliau. Baik, Pak Rudi terima kasih banyak Sama-sama, atas Mbak. penjelasannya. Sehat selalu Pak Rudi. Sama-sama, Kita sehat temukan semua. fakta selanjutnya Pak Ben. Ya, ini di kamar mandi juga masih belum ada keran air yang terpasang. Beda seperti rumah yang memang sudah dinyatakan siap tadi.